Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Sofwan selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dan teman-teman semua yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama, saya haturkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas UTS mata kuliah pengantar ilmu pendidikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Emelda Tias Pamuji dengan NIM 31014253 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Saya akan menjelaskan mengenai landasan dan asas-asas pendidikan. Yang pertama, landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Kemudian, pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah dasar pijakan di dalam suatu proses pembelajaran yang nantinya akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Selanjutnya, jenis landasan pendidikan terdapat 4. Yang pertama, landasan religius. Landasan religius yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Selanjutnya, landasan ilmiah. Landasan ilmiah merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Yang terakhir, landasan hukum atau yuridis, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Selanjutnya, terdapat ruang lingkup landasan pendidikan. Ada 5 ruang lingkup. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan. Dalam landasan pendidikan, filsafat memberikan konsep dasar yang dibutuhkan sebagai praaksara, baik bagi masyarakat maupun pemerintah dalam membentuk formulasi dan orientasi pendidikan. Kemudian yang kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis membahas bagaimana manusia berhubungan satu dengan yang lainnya dalam kelompoknya dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah serta kaitannya dengan yang lainnya. Yang ketiga, landasan kultural. Landasan pendidikan kultural ini berangkat dari asumsi dengan mengatakan bahwa ada keterkaitan antara kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan dengan pendidikan memiliki keterkaitan karena kebudayaan menjadi sebuah kondisi belajar. Kebudayaan memiliki daya dorong yang kuat serta memberikan rangsangan tertentu. Yang keempat, ada landasan psikologis. Landasan psikologi pendidikan harus mempertimbangkan aspek psikologi peserta didik. Peserta didik harus dipandang sebagai subjek pendidikan, sehingga akan berkembang sesuai dengan tingkatan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pendidikan harus akomodatif terhadap tingkat perkembangan dan pertumbuhan mereka, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ghazali serta Al-Zarnuji yang menyarankan agar guru mengetahui tabiat anak didik dari sisi kejiwaannya. Kemudian yang terakhir, landasan ilmiah dan teknologis. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajar. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan iptek saja, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar akan iptek dan calon pakar iptek tersebut. Selanjutnya,
Pentingnya landasan pendidikan. Terdapat 5 poin. Yang pertama, untuk membangun landasan pendidikan yang kokoh. Yang kedua, sebagai tolak ukur atau dasar dalam studi pendidikan. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, untuk menjadikan sumber daya manusia yang cerdas. Kemudian yang terakhir, landasan pendidikan menjadi pedoman yang konkret. Selanjutnya, fungsi landasan pendidikan. Pengembangan wawasan kependidikan yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan digunakan oleh tenaga pendidik, sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai asas-asas pendidikan. Pengertian asas-asas pendidikan adalah suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik secara tahap perancangan ataupun pelaksanaan pendidikan. Kemudian, asas-asas yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan di Indonesia ada 3. Yang pertama, asas Tuturi Handayani. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Selanjutnya, penerapan asas-asas pendidikan. Pertama, peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai sebagai manusia yang mandiri, yang beragam dari potensi di bawah normal sampai jauh di atas normal. Sumber Jurnal Pendidikan tahun 1989. Yang kedua, usaha pemerintah untuk melatih tenaga pendidik agar hasil pendidikan lebih maju dan sesuai dengan target pendidikan. Ya, materi yang saya sampaikan sekian dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Akhirul kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.